Kandungan hukum. Pertama, apa yang dimaksud perkataan "janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk"? Sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa maksud kata sholat dalam ayat ini berarti sholat yang sebenarnya. Demikian menurut Abu Hanifah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Mujahid, dan Qatadah. Namun, menurut sebagian lagi berpendapat kata as-sholah berarti tempat-tempat sholat seperti masjid. Demikian menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Anas, dan Sa'id bin Musayyab. Kedua, apa saja sebab-sebab yang membolehkan seorang bertayamum? Menurut ayat ini, ada 4 sebab yang memperbolehkan tayamum, yaitu yang pertama sakit, kedua bepergian, ketiga datang dari buang air, dan keempat bercampur dengan istri. Bepergian dibolehkan tayamum kalau tidak mendapatkan air. Orang yang sakit dibolehkan bertayamum dalam kondisi bagaimanapun, ada air atau tidak ada air, tetap dibolehkan tayamum. Begitu juga halnya dengan bercampur suami istri, dan orang yang habis buang air juga disyaratkan kalau tidak mendapatkan air. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang bersih." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ketiga, apa yang dimaksud dengan kata menyentuh dalam ayat ini? Para ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud kata menyentuh dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kamu menyentuh perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ali Ibnu Abbas dan Hasan berpendapat menyentuh berarti bercampur. Inilah yang menjadi pendapat para ulama mazhab Hanafi. Sementara menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Asy-Sya'bi, maksud kata sentuh di situ ialah sentuh dengan tangan. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Para ahli fikih juga berpendapat mengenai bersentuhan dengan perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hanifah berpendapat menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, baik sentuhan itu dengan syahwat ataupun tidak. Kedua, Imam Syafi'i berpendapat menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, baik dengan bersyahwat ataupun tidak. Kemudian, Imam Malik berpendapat menyentuh perempuan itu membatalkan wudu kalau dengan bersyahwat, tetapi kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Keempat, apa yang dimaksud kata sa'id atau tanah dalam ayat ini? Dalam hal ini, para ahli bahasa berbeda pendapat. Sebagian menyatakan yang dimaksud sa'id itu adalah turab, yaitu debu. Sedang sebagian yang lain menganggap permukaan bumi, baik itu berupa debu ataupun lainnya. Yang lain berpendapat tanah gundul, yang tidak ada tumbuhan maupun tanaman apapun. Konsekuensi dari perbedaan ini, maka timbul pula perbedaan di kalangan para ahli fikih tentang sesuatu yang sah dipakai tayamum. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, tayamum hanya boleh dengan debu, batu, dan apa saja dari jenis bumi, sekalipun tidak berdebu. Yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i, tayamum itu mau tidak mau harus dengan debu yang melekat di tangan. Kalau debu tidak ada, maka tayamum tidak sah. Kesimpulan. Pertama, sholat diharamkan bagi orang yang sedang mabuk hingga ia siuman dan kembali sadar. Kedua, orang yang sedang junub diharamkan membaca Al-Quran, masuk masjid dan sholat hingga ia mandi. Ketiga, orang yang sakit, musafir, dan yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dibolehkan tayamum apabila tidak mendapatkan air. Keempat, debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim ketika tidak ada air, sekalipun bertahun-tahun lamanya. Kelima, tayamum ialah mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih.